Saya cuma mengingatkan aja. Misalkan Anda ada bendung di sini, misalkan ada bendung di sini. Anda membuat das. Anda kan sudah membuat das, misalkan, ini bendungnya misalkan ya saya nggak anu ya. Anda sudah mendapatkan ini, Anda mencari yaitu hujan rencananya, Anda mendapatkan dasnya. Nah, Anda menentukan stasiun hujan sudah dihitung. Stasiun hujannya misalkan saya kasih ini aja. Misalkan di sini 1, sini 1, sini 1. Anda bisa menghitung hujan rencananya sudah dihitung dikerjakan. Anda nanti mendapatkan di sini mendapatkan angka yaitu R2 tahun, R5 tahun, R10 tahun, R25, R50, dan R100. Nah, Anda mendapatkan hujan rencana R5 tahun, R10 tahun, R100, dan seterusnya. Di sini nanti Anda mendapatkan intensitas hujan, yaitu I2 sesuai dengan R-nya. I5, I10, I25, I50, dan I100. Nah, Anda mendapatkan ini. Baru Anda mendapatkan berapakah debit. Debitnya yaitu Q sama dengan 1/3,6 dikalikan dengan C dikalikan dengan I dikalikan dengan A. Di mana C itu adalah sesuai dengan tata guna lahan. Di DAS ini apa? Oh, pegunungan. C-nya berapa? Oh, dia persawahan. Misalkan saya nggak tahu ini perkebunan. C-nya berapa? I-nya kamu cari di sini imunonop dengan teori adalah I sama dengan RTH dibagi 20. RTH R24 dibagi dengan I sama dengan RTH dibagi dengan 24 per TC pangkat 2/3. Masukkan mendapatkan angka I-nya, intensitas hujan. Baru A-nya. A-nya adalah luas daripada dasnya ini. Jangan lupa satuannya adalah kilometer persegi. Ini adalah kilometer persegi, I-nya adalah milimeter per jam, C-nya adalah koefisien daripada tata guna lahan sesuai dengan yang ada di das ini apa. Kemarin ada pemukiman berapa C-nya, sawah berapa, kebun berapa itu. Kamu diasumsikan aja ini pegunungan atau apa gitu. Kamu asumsikan aja enggak apa-apa biar cepat. C-nya berapa? 1/3,6 kalikan dengan C kalikan dengan I kalikan dengan A. Jangan lupa A adalah luas daripada das. Didapatkan debit. Debitnya nanti yaitu ada berapa? Yaitu sesuai dengan yang ada di sini. Kalau ada R2, R5 sampai R100, nanti debitnya juga gitu. Q2 sampai dengan Q100. Untuk perhitungan di sungai ini yang di bendung ini, nah itu pakai Q50. Nanti Q50-nya dapat berapa? Kamu hitung. Dimensi daripada
I-nya daripada sungai, nanti misalkan saya panjang sungainya tuh ini, yang ini ya, ini sampai sini paling panjang kan ini. Elevasi di sini berapa? Elevasi di sini berapa? Misalkan di sini ada elevasinya. Nah, misalkan ini ada elevasinya, kamu nanti diinterpolasi sendiri ya. Di sini berapa elevasinya? Misalkan di sini ada elevasinya. Jadi elevasi di sini berapa, dikurangi elevasi di sini berapa. Kalau di sini adalah 90, artinya adalah 90 meter di atas muka air laut. Ini ada juga gitu, misalkan ini adalah 90, Pak, ini 90, misalkan. Ini adalah 90 plus 90. Yang ini adalah misalkan ya. Yang ini adalah plus 80 misalkan. Nah, baru kita menghitung I-nya. I-nya berapa? I-nya berapa? Yaitu kita masukkan. Untuk menghitung I daripada sungai ini adalah 90 dikurangi 80. Kalau ini satuannya adalah meter. Kalau panjang sungainya adalah kilometer, ini kita rubah ke bentuk kilometer. Sehingga mendapatkan I bukan ya, tapi kemiringan daripada sungai, bukan intensitas hujan, tapi kemiringan sungai. Yaitu beda elevasi dibagi dengan panjang sungai. Sehingga kita dapatkan yaitu ini adalah saya jadikan kilometer, yaitu 0 saya bagi dengan meter. Saya bagi dengan 1000 karena meter ke kilo, yaitu 0,09. 0,09 dikurangi 0,08. Bentar, ada yang masuk lagi. Kita dapat 0,08, ini ketemu berapa? Dibagi dengan L. Dibagi dengan L. Jangan lupa dari sini sampai ke sini panjangnya berapa senti. Oh, ketemunya adalah 50 senti dikalikan dengan 250, ketemu berapa meter? Berapa kilo? Jadikan misalkan ini ketemunya adalah 5 kilo misalkan, kilometer. Nah, kamu masukkan di sini. That's why I buy two. Mahal banget. Nanti ketemunya berapa? Kalau kamu pakai meter juga boleh. Oh, Pak, pakai meter. Jadi 0,09. Meter ya. 0. Ini adalah 90. Saya pakai meter, Pak. Ininya juga meter. Saya kurangi dengan 90 dikurangi 80 dibagi 5000. Kalau saya jadikan meter, meter semua. Terserah, kalau kamu pakai ini tetap 90 dikurangi 80 dibagi panjang sungainya. Panjang sungainya adalah 5 kilo, saya jadikan meter. Yaitu 5.000. Nah, ini nanti ketemu berapa, saya nggak tahu, yaitu 10 dibagi 50. Masukkan di situ. Ketemu angka
yang ada di sini. Itu adalah panjang sungainya. Seperti menghitung tadi untuk mendapatkan bukan ini yang mana? Ya ini. B-nya misalkan diasumsikan B sungainya berapa, terserah Anda. Ini terserah kelompoknya masing-masing, boleh 20, jangan lebar sungainya 2 meter, jangan ya. Karena debitnya besar. Boleh, nanti tergantung debitnya. Yang masuk akal aja, kalau debitnya besar, ya besar. Nanti kamu masukkan di situ. Jadi dimasukkan di sini. Lah, I-nya ini loh. I sungainya ini loh nanti mendapatkan I sungai ini loh dari mana, yaitu tadi itu. Jadi mendapatkan das, Anda mendapatkan das, ya ini panjang sungainya berapa? Dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Dari paling jauh yang ini sampai ke sini. Ini berapa kilo? Saya nggak tahu. Misalkan ketemunya adalah 5 kilo misalkan. Ini adalah 90, di sini adalah 80. Untuk mendapatkan I-nya tadi, yang I ini. Oke. Jadi setelah menghitung ini tadi, Anda mendapatkan ini B-nya berapa, Anda mendapatkan A atau Y1, Anda bisa menghitung dimensi daripada pintu intake. Nah, ini adalah gambaran daripada sungai. Sungainya itu adalah 20 meter, ini adalah tinggi daripada muka airnya kalau mengalirkan debit G50. G50 gitu ya. Nah, nanti Anda mendapatkan hanya berapa. Ini adalah Y1 untuk mendapatkan bukaan pintunya berapa. Nah, ini adalah Q-nya di sini adalah Q apa? Yaitu Q intake. Bukan Q sungai, tapi ini adalah Q intake. Q yang mengalir di irigasi, yaitu 0,99 yang kita dapatkan tadi. Nah, dari mana? Yaitu kita dapatkan dari yang ini. Nah, ini. Pintu intake ini, dimensi saluran intake ini berapa saluran primer ini? Yaitu luasan ini ditambah dengan luasan ini, ditambah luasan ini dikalikan dengan 2 liter per detik per hektar dibagi dengan efisiensi. Ketemunya 99 misalkan meter kubik per detik atau 99 liter per detik misalkan. Jadikan 0,99 meter kubik per detik. Ketemunya adalah 999 sekian misalkan. Nah, dijadikan meter kubik. Kamu lihat di tabel, B-nya berapa, hanya berapa. B-nya ini adalah B banding H adalah 2, Z-nya adalah 1:1, V-nya adalah 0,5 sampai 0,45, K-nya adalah 40. Ini adalah untuk dimensi daripada saluran intake. Dapatkan Q-nya adalah sekian, maka didapatkan B-nya adalah 1,62, H-nya adalah 0,8, dan seterusnya. I-nya didapatkan 0,0033. I ini adalah kemiringan di sungai ini, di saluran ini, bukan di sungai ini. Kalau di sungai ini adalah kemiringan daripada ini. Nah, ini. Kamu menghitung hanya nanti berapa, yaitu kamu hitung di sini. Untuk debit yang mengalir di sungai Q50 adalah ini dari data hidrologi 5 meter kubik per detik. I sungainya adalah yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu upstream kurangi downstream dibagi dengan panjang sungai yang kita tinjau. Lebar sungai diasumsikan 20 meter, kemiringan talutnya adalah 1:1, direncanakan koefisien Manning dari tanah biasa, yaitu N-nya adalah 0,025, maka K-nya berapa? Kalau mendapatkan N adalah 0,025, K-nya adalah 1/4 dari N. Maka 1 dibagi 0,025 ketemunya adalah 40. Kalau pakai Pak, saya pakai N-nya 0,03, yaitu 1 dibagi 0,03, ketemu berapa? Nanti K-nya itu adalah angka itu. Kamu masukkan di sini, R-nya ketemu, kamu dapatkan hanya
H ini adalah tinggi muka air di sungai, bukan di saluran. Tapi ini adalah H di sungai. H yang di mana? Yang ada di sungai ini, yang di sungai ini. Nah, di pintu ini nanti. Nanti di mana? Yaitu di pintu ini, yang di sini ya. Ini H-nya ini berapa? Yaitu tadi ketemunya adalah 3,4. I1 atau HA. Baru kita bisa menghitung berapakah bukaan pintu ini. Untuk menghitung bukaan pintu yaitu Q sama dengan mu B kali K dengan A akar 2GY1. Q-nya berapa? Yaitu Q yang mengalir ke arah sana. Q yang mengalir ke arah sana bukan yang di sini, tapi yang mengalir ke arah sana. Ke arah sana tadi adalah 0,99. Berarti 0,99 kalikan dengan mu kalikan dengan B kalikan dengan A akar 2GY1. Tadi keliru ini ya. Tadi di soalnya Pak Iwan ada yang keliru tadi. Saya lupa. Nah, ini untuk mendapatkannya ini yang saya kirim ini adalah 5 ya, ini keliru ya ini ya. 5 sama dengan key intake, sebenarnya key intake. Ditulis sendiri ya, key intake sama dengan mu kalikan dengan B kalikan dengan A akar 2GY1. Ini adalah Q-nya berapa, yaitu 0,99. Ini didapat dari mana, yaitu kebutuhan air, debit kebutuhan airnya berada 0,99 sama dengan mu dikalikan dengan B dikalikan dengan A akar 2GY1. Y-nya adalah 3,4. Hanya tadi adalah 3,4. Kita memasukkan, Pak kok pakai 0,5? Boleh. Karena lebarnya adalah 1,62. Pak saya bikin abutment di sini supaya tidak berat-berat nanti orangnya yang bekerja. Yang narik stangnya ini supaya nggak berat. Saya pakai yaitu ada abutmentnya. Jadi saya pakai abutment ini 0,62, sisanya adalah 1 meter. 1 meter saya bagi 2, sisi kanan dan kiri, jadi 0,5, 0,5. Jadi lebar pintunya adalah 0,5, di sini adalah 0,5. Jangan di sini 1 meter, di sini 0,5, di sininya adalah misalkan, Pak saya ini 1 meter ini, jangan. Jelek nanti 1 meter, harusnya ideal sama lah, imbang antara kanan dan kiri. Ini 0,5, di sini 0,5, tengah-tengahnya abutmentnya adalah 0,62. Yang terpenting lebarnya ini adalah 1,62. Pak, saya pakai abutment ini, abutment yang biru ini, pilarnya ini, itu adalah 0,5 sampai 1 meter, terserah Anda. Pokoknya yang penting abutmentnya di sini adalah 0,5 sampai dengan 1 meter. Nah, baru kita bisa menghitung HA dan HE-nya. Sorry, bukan pintunya. Bukan pintunya misalkan ketemu A kecilnya adalah 1,54. 1,54 bukan pintu yang ini. Yang ini bukan ini, hanya adalah 1,54. Berapakah tinggi pintu 1,54 ditambah dengan tinggi jagaan. Nanti kita mendapatkan tinggi daripada pintu. Nah, baru kita bisa menghitung seterusnya tadi. Nah, ini tadi ya, pintu bisa didapatkan yaitu bukaannya berapa ditambah dengan tinggi jagaan. Maka tinggi pintu didapatkan. Tinggi pintu didapatkan Anda bisa mengerjakan gaya hidrostatis yaitu HA dan HE. HA itu adalah ini, HE rumusnya adalah ini. HA dan HE didapat, Anda mendapatkan yaitu perletakannya. Pak, perletakannya kok bisa sendi-sendi, Pak? Karena ini adalah perletakannya itu adalah modelnya tadi, bentar. Nah, ini adalah sendi-sendi karena ini adalah dinding beton, di sini juga dinding beton, di sini juga dinding beton. Kita melihat yang ini ya, satu perletakan ini ada ini dinding. Maka ini gerakannya adalah dia naik turun. Ini naik turun ya gerakannya. Maka gerakannya di sini adalah sendi, di sini sendi. Jangan dijepit-jepit. Kalau dijepit-jepit dia tidak bisa gerak ini. Perletakan ini nggak bisa digerak. Atau dikasih roll. Nanti ini kena air akan lari kalau ada perletakan roll. Maka di sini adalah sendi-sendi. Dia gerakannya naik atas ke bawah aja. Dia gerakannya adalah gerakan horizontal kanan kiri atau atas bawah. Maka perletakannya adalah sendi-sendi.
sendi-sendi. Q-nya dicari, yaitu beban terbagi ratanya itulah HA tambah dengan HE dibagi dengan B. Q-nya ketemu, momen maksimumnya juga ketemu, yaitu 1/8 QL kuadrat atau 1/8 QB kuadrat. Tegangan izin daripada baja yaitu 1.600 kg per cm persegi untuk BJ 37 atau 1.400 kg per cm persegi untuk BJ 34. Sedangkan tegangan izin, sedangkan ini tegangan ya. Sedangkan berat jenis daripada baja yaitu 7,85 ton per meter kubik. Kalau berat jenis daripada baja. Kalau berat jenis daripada air raksa itu adalah 13,6 ton per meter kubik. Sedangkan berat jenis air biasa itu adalah 1 ton per meter kubik. Sedangkan berat jenis sedimen ada di tugasnya masing-masing. Kita mendapatkan tebelnya berapa. Kalau sudah mendapatkan tebelnya ini berapa, Anda mendapatkan lebarnya berapa dan tebelnya berapa, Anda bisa tinggi pintunya ketemu, Anda bisa mendapatkan berat sendiri daripada pintu. Ya, jadi nanti ini adalah mengerjakannya berat pada saat stang ini terakhir sendiri ya. Jadi dikerjakannya adalah ini dulu, HA, HE-nya dicari dulu, baru mendapatkan tebel pintu ini. Nah, ini dulu dihitung, tebel pintunya berapa, ketemu sekian senti, baru kita bisa menghitung diameter stang. Ini keliru ya Pak Yon ya. Susunannya maksudnya diameter stangnya dikerjakan paling akhir, yaitu setelah mendapatkan tebal pintu baru kita mendapatkan berat stang. Perhitungan diameter stang. Diameter stang yaitu berat pintu atau berat sendiri pintu. Rumusnya adalah B dikalikan dengan H pintu kalikan dengan T dikalikan dengan gamma daripada baja. Berat jenis daripada baja. Yaitu 7,85 ton per meter kubik. Sedangkan gaya gesek yaitu 0,4 dikalikan dengan HA ditambah dengan HE. Baru didapatkan diameternya berapa pada saat stang dinaikkan, ini pada saat stang dinaikkan atau stang ditarik, dinaikkan, dan pada saat stang diturunkan. Dihitung, didapatkan diameternya berapa. Kalau dibandingkan antara diameter pada saat stang dinaikkan dan diturunkan ketemu berapa, baru kita bisa mencari yang paling besar. Gunakanlah diameter stang yang digunakan pada perencanaan tersebut. Selesai. Kalau sudah selesai, Anda lari ke dimensi daripada bendung. Minggu depan kita terangkan. Nanti saya kasih teorinya. Kita hitung minggu depannya lagi selesai. Jadi kita kurang 2 kali pertemuan sudah selesai. Tugas daripada minggu depan adalah mengerjakan diameter stang ini. Semuanya mengerjakan minggu depan dipresentasikan. Jadi kapan ya kita? Jadi tanggal besok tanggal Minggu itu hari Senin. Minggu tanggal 1. Tanggal 2 hari Senin. 3 Selasa, Rabu tanggal 4, tanggal 5 libur ya, off dulu ya. Tanggal 5 saya kontrol di Rumah Sakit Haji General Check Up, jadi kuliahnya online aja, nanti saya sampaikan di grup. Malam kita presentasikan tugasnya masing-masing sampai ke diameter stang. Tugasnya Anda adalah sudah mencari yaitu kebutuhan air masing-masing, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier. Anda sudah bisa menghitung elevasi muka air dari skematik sampai ke intake, ya seperti yang diajari minggu-minggu kemarin. Setelah mendapatkan itu, Anda mendapatkan dimensi daripada semuanya, saluran primer, sekunder, dan tersier. Baru Anda mendapatkan menghitung, yaitu kalau sudah mendapatkan dimensi daripada pintu intake, Anda mendapatkan yaitu
diameter stang, tebal pintu intake, dan yaitu panjang daripada tinggi daripada pintu. Sudah mendapatkan itu, Anda mengerjakan yang ini. Kalau ini sudah selesai, Anda menghitung dimensi daripada bendung. Sebelum menghitung di situ Anda mencari dasnya dulu, yaitu dasnya berapa. Anda sudah diajari di hidrologi, maka catatan hidrologi yang dulu-dulu ada tugasnya itu jangan sampai hilang. Dikerjakan, dianukan. Di situ dicontoh, nanti kelihatan di situ. Oh, untuk mendapatkan intensitas hujan itu gimana caranya. Untuk mendapatkan R5, R2, dan seterusnya sudah didapatkan di situ. Anda sudah bisa menghitung. Anda bisa membandingkan, misalkan dari das tadi di sini adalah dari das ini kita dapatkan debitnya adalah Q50 adalah 5 meter kubik per detik. Sedangkan debit yang ada di saluran intake yang di sini tadi, debit yang di das ini misalkan di das ini ya, di das ini adalah 5 meter kubik per detik, sedangkan debit di intake adalah 0,99, bahwa kita bisa menjelaskan debit di sungai ini adalah 5, sedangkan air untuk irigasi ini adalah 0,99, bahwa sawah ini bisa diairi oleh das ini. Sawah ini bisa diairi oleh das ini. Karena apa? Q50 tadi adalah 5 meter kubik per detik, sedangkan debit yang ada di intake ini adalah kebutuhannya ada cuma 0,99. Jadi kita bisa mengairi sawah yang ada di sini sampai berapa, yaitu kita bisa membuka pintu yang ada di sini untuk mengairi sawah yang ada di sini. Jangan sampai debit, misalkan debitnya ini adalah misalkan 0,8, kebutuhan airnya 0,99, maka akan kekurangan air, maka nanti akan terjadi penggiliran. Kapan ini tidak diairi, ini diairi. Harus ada giliran untuk pengoperasian daripada buka tutup daripada pintu air yang ada di sini. Tidak usah. Yang penting Anda nanti menjabat harus menjelaskan bahwa ini bisa digunakan untuk mengairi daerah sekitar sekian hektar yang ada di daerah irigasi yang kamu rencanakan tadi. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.